Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu Yuli terkait dari aspek kriteria atau kriteria penerimaan dari solusi desain yang sudah saya buat berdasarkan kebutuhan pengguna atau user story-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan ada positive case dan negative case. Nah, positive case itu berarti ketika pengguna itu berhasil memakai fiturnya, dan juga negative case itu kalau misalkan pengguna terjadi kesalahan saat menggunakan fitur tersebut. Nah, misalkan yang pertama ini positive case di halaman pengejaan suku kata. Nah, pengguna memilih kategori suku kata, maka akan menampilkan halaman memilih kategori suku kata. Ini ada kategori-kategorinya, misalkan ada tombol home, tombol pilih, dan juga ada informasi-informasi yang lainnya. Kemudian yang ini setelah pengguna menekan tombol kata, maka akan menampilkan sebuah halaman yang nantinya pengguna bisa klik dan muncul suara untuk mengeja suku katanya. Nah, pengguna ingin mengeja suku kata, lalu pengguna menekan salah satu kategorinya. Di sini ada tombol-tombolnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ini ketika pengguna ingin memilih level saat menekan fitur tebak gambar. Jadi ada tingkatan kesulitannya sehingga anak itu bisa lebih meningkatkan daya ingatnya. Jadi semakin dia berlatih semakin bagus gitu. Jadi ada levelnya. Kemudian di sini setelah mengklik akan muncul salah satu dari tingkatan levelnya. Misalkan ini menebak gambar pisang, ada tombol-tombolnya, tombol suara dan sebagainya. Nah, kemudian yang ini tombol saat pengguna menekan tombol ini bantuan. Jadi nanti akan langsung muncul tambahan dari hurufnya. Jadi pengguna itu tinggal mengisi sisa dari hurufnya. Nah, di sini ada informasi dari kelengkapan fiturnya. Kemudian yang di sini ketika pengguna selesai menyelesaikan level, dia itu diberi ulasan positif atau pujian positif. Jadi anak itu lebih termotivasi untuk menggunakan aplikasinya seperti itu. Jadi kemudian yang di sini memilih topik cerita, ada beragam cerita yang bisa dipilih oleh penggunanya dan juga kategorinya. Kemudian di sini setelah diklik akan muncul salah satu isi ceritanya seperti itu. Ada beberapa informasi seperti suara, voter otomatis dan lainnya. Nah, yang itu tadi positive case. Nah, ketika negative case ini saat pengguna itu kesalahan melakukan atau menekan fitur-fiturnya. Misalkan yang pengguna ingin memilih kategori ejaan kata tapi tidak menyalakan internet. Nah, jadi pengguna itu tidak bisa membaca. Jadi perlu dinyalakan internet terlebih dahulu. Kemudian yang sebelumnya ini yang setelahnya ini pengguna saat ingin ke halaman selanjutnya tapi belum menyelesaikan ejaannya, maka aplikasi itu harus menampilkan informasi tidak bisa lanjut. Gitu. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga ini saat pengguna ingin level yang belum terbuka atau tingkatannya masih terkunci, jadi dia memberi pemberitahuan harus diselesaikan terlebih dahulu tingkat sebelumnya gitu. Kemudian yang terakhir ini masih belum, pengguna yang ingin menyelesaikan tebak gambar namun ingin kembali ke halaman sebelumnya, jadi dia belum selesai menebak gambarnya, nanti akan muncul peringatan ingin kembali atau lanjut gitu. Nah, yang selanjutnya ini pengguna ingin mendapatkan bantuan tetapi koinnya tidak cukup, maka akan dapat memberitahu juga. Terus pengguna ingin menyelesaikan tebak gambar, lalu ketika salah dia akan mendapatkan informasi juga. Nah, kemudian ini pengguna ingin memilih kategori topik cerita tetapi tidak menyalakan internet, maka pengguna itu disuruh mengunduh terlebih dahulu. Nah, dan yang terakhir ini pengguna ingin membaca dan mendengarkan cerita secara otomatis tapi tidak menyalakan suara, maka aplikasi tersebut harus menampilkan dan harus menyalakan suara terlebih dahulu untuk bisa memutar secara otomatis. Nah, okay. Dari keseluruhan konsep dan kriteria tersebut, saya ingin menanyakan dengan ibunya terkait dari aplikasi desain ini, apakah mudah untuk dipahami oleh pengguna atau anak tersebut? Kalau mendengar penjelasan Mas Ivan itu mungkin kalau ini kan secara kertas mungkin, tapi kayaknya kalau saya bayangkan sambil mendengarkan tadi mudah kayaknya Mas, cukup mudah ya. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, apakah kriteria dari setiap fitur ini sudah memenuhi kebutuhan pengguna
dan juga bisa diterima dari setiap kelengkapan dari fiturnya. Kayaknya bisa. Mungkin nanti ke depan kan mungkin ada perbaikan dan sebagainya, tapi untuk saat ini mungkin sudah bisa diterima. Oke, sudah bisa diterima ya. Dari berarti setiap fitur ini sudah kelengkapannya sudah bagus. Sudah mumpuni gitu Ya, kan. mumpuni. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya. Cukup sekian untuk wawancara aset dan kriteria. Terima kasih kembali telah hadir. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir kembali dalam wawancara kali ini. Di sini saya ingin melakukan dengan wawancara dengan Ibu Cucu terkait dari aset dan kriteria atau kriteria penerimaan. Nah, di sini ada beberapa dari aplikasi yang sudah saya buatkan. Di sini ada positive case dan negative case. Nah, positive case itu ketika pengguna atau anak itu benar melakukan atau menjalankan sebuah fitur. Yang pertama, misalkan pengguna itu ingin memilih kategori suku kata, maka pengguna akan menekan fitur suku kata tersebut. Nah, di sini ada informasi yang akan ditampilkan nantinya sesuai kelengkapan fiturnya. Kemudian yang kedua ini pengguna ingin mengeja suku kata. Nantinya pengguna menekan salah satunya, maka akan ditampilkan seperti suara, tombol-tombol kembali dan pengaturan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini pengguna ingin memilih tingkatan level. Jadi pengguna itu tidak hanya terdiam di satu tingkatan saja. Jadi pengguna itu bisa meningkatkan daya ingatnya. Jadi ada beberapa tingkatan yang meningkatkan daya ingat dari anak tersebut. Nah, kita bisa memilih levelnya dan ketika kita menekan kita akan masuk ke dalam tebak gambarnya seperti itu. Ada tombol-tombolnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini pengguna ingin menekan tombol bantuan atau hint, maka akan menampilkan sebuah bantuan nantinya diberikan oleh sistem. Kemudian ketika pengguna menyelesaikan level tebak gambar, maka pengguna itu diberikan apresiasi ya, ibaratnya pujian positif. Karena anak-anak itu kan akan termotivasi kalau mendapatkan pujian seperti itu. Nah, seperti ini kelengkapannya, ada beberapa pengaturan, tombol kembali dan sebagainya. Dan yang ini saat pengguna ingin membaca alur cerita. Jadi ada beberapa kategori yang pengguna itu jadi dikelompokkan menjadi satu. Jadi pengguna itu misalkan ingin cerita dongeng. Nah, isinya cerita dongeng semua seperti itu. Dia ada pengkategoriannya, di sini ada tombol-tombolnya, dan di sini ketika pengguna menekan maka akan muncul seperti pemutar otomatis, suara dan lainnya. Nah, kemudian negatif case ini ketika terjadi kesalahan. Misalkan pengguna itu salah memilih kategori ejaan suku kata dan saat belum memakai internet. Jadi pengguna itu perlu memakai internet terlebih dahulu, maka pemberitahuan muncul. Kemudian ini saat ingin melanjutkan kan kita ingin mengeja suku kata tapi belum selesai. Nah, maka sistem itu memberitahukan harus selesai dulu semuanya. Jadi berurutan seperti itu. Kemudian ini saat pengguna ingin membuka level yang misalkan yang paling terakhir. Jadi anak itu harus yang menyelesaikan yang paling mudah dulu sampai bertahap. Nah, jadi ada pemberitahuannya. Kemudian yang ini saat pengguna menebak gambar tapi ingin kembali, jadi ada pemberitahuannya ingin kembali atau lanjut. Nah, itu. Kemudian yang di sini kalau koinnya belum cukup kan ingin mendapatkan bantuan, jadi tidak bisa dipakai. Kemudian di sini saat pengguna salah mendapatkan jawaban, dia akan pemberitahuan jawaban salah, jadi diulang kembali seperti itu. Kemudian di sini saat pengguna ingin memilih topik cerita, sama aja ini tidak menyalakan internet maka perlu mengunduh. Di sini pengguna ingin mendengarkan cerita otomatis tapi perlu harus nyalakan terlebih dahulu suaranya agar bisa didengarkan begitu. Nah, itu saja untuk aset dan kriteria. Sekarang masuk ke pertanyaannya. Dari keseluruhan ini, apakah desain aplikasi ini mudah dipahami oleh penggunanya khususnya untuk anak-anak usia dini seperti ini? Mudah dipahami untuk anak-anak, sebab kan di situ ada fitur untuk kembali, fitur untuk membuka, ada yang utama bagi anak itu fitur pemberitahuan. Jadi dia paham, oh ini adalah ada sesuatu yang kurang sehingga dia tidak bisa masuk ke fitur itu. Nah, kayak tidak terkoneksi dengan internet, ada kesalahan pemilihan, itu sangat bagus. Jadi ini untuk anak-anak sangat dipahami oleh anak-anak, bisa dipahami ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah kriteria dari setiap fitur ini sudah memenuhi kebutuhan pengguna dan mungkin sudah lengkap dari seperti kelengkapan tombol, objeknya dan gambarnya dan lain-lain sebagainya?
Apakah Ibu sudah? Kalau menurut saya itu ya sudah memenuhi dan lengkap. Apalagi di sini tadi bisa menaya anak. Nah, dalam pemilihan anak itu biasanya lebih suka kalau ada banyak pilihan. Nah, itu yang disukai, artinya ini sudah lengkap kan untuk memilih mana yang dia suka, mau dongeng, mau cerita, mau apa kan ada kelompoknya. Ini saya lihat semuanya sudah lengkap ya. Informasi apa di sini anak bisa langsung melihat sendiri. Ada kesalahan tadi sudah bisa diperbaiki. Nah, itu saya sangat mendukung dan lengkap untuk anak-anak. Baik. Terima kasih atas tanggapannya dari Ibu. Cukup sekian untuk Asisten Kriteria, akan saya tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir kembali dalam wawancara ini. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu Inur tentang Asisten Kriteria atau kriteria penerimaan dari aplikasi yang solusi desainnya sudah saya buat. Di sini saya menetapkan kelengkapan dari fitur-fiturnya, misalkan ada button-buttonnya atau tombol-tombolnya dan juga ada suara dan sebagainya. Nah, yang pertama ini saat pengguna ingin memilih kategori suku kata. Pengguna menekan fitur kata, maka aplikasi tersebut menampilkan kategori untuk memilih suku kata, seperti yang 1 suku kata, 2 suku kata, atau 3 suku kata. Kemudian yang kedua, pengguna ingin mengeja suku kata. Pengguna menekan salah satu kategori suku kata tersebut, maka akan masuk membaca dari suku kata tersebut. Nah, bisa ada urutannya. Kemudian selanjutnya saat pengguna ingin melakukan tebak gambar dan memilih level, pengguna bisa melihat dari level-levelnya, dan ini ketika terkunci, dan juga ini selanjutnya untuk melihat level yang lain. Nah, saat pengguna memilih level, maka akan tampil halaman untuk menebak gambarnya. Di sini ada tampilan, ada tombol-tombol kembali, pengaturan, dan suara, dan juga ada pemberitahuan bantuan, kolom huruf, tebak gambar, dan lain sebagainya. Nah, di sini pengguna ingin meminta bantuan petunjuk. Nah, pengguna hanya perlu menekan tombol, maka sistem itu akan memberi bantuan ketika anak itu kesusahan dalam menebak gambarnya. Sama seperti sebelumnya ada tombol-tombolnya, dan juga ini pengguna setelah menyelesaikan tebak gambar, maka pengguna itu diberikan apresiasi, bisa sebuah bintang ataupun sebuah koin, sehingga anak itu lebih termotivasi untuk belajar. Nah, di sini ada kelengkapan tombol-tombolnya, dan juga ini saat pengguna ingin memilih topik cerita. Nah, di sini ada beberapa kategori yang bisa dibaca pengguna, misalkan ada baca cerita atau dongeng dan lain sebagainya, sehingga pengguna itu pilihannya itu terfilter atau bisa dipilih dengan nyaman oleh penggunanya. Nah, saat pengguna mengklik salah satu membaca cerita, maka dimasukkan dalam alur cerita tadi, maka akan tampil untuk tombol suara dan tombol putar otomatis dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang tadi itu kan positive case atau yang pengguna saat benar melakukan menjalankan fitur-fiturnya. Nah, sekarang masuk ke negative case. Ini negative case ini saat pengguna melakukan kesalahan. Jadi sistem itu akan memberi pemberitahuan sehingga pengguna itu tidak bingung seperti itu. Nah, pengguna misalkan saat ingin memilih kategori ejaan kata tapi tidak menyalakan internet, maka pengguna itu perlu mengunduh terlebih dahulu konten-konten tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini saat pengguna ingin menyelesaikan ejaan suku kata tapi belum selesai, maka akan diberi pemberitahuan bahwa semua itu harus selesai dulu sebelum masuk ke lanjutan kategori suku kata. Jadi itu. Kemudian yang ini saat pengguna ingin ke level yang belum terbuka atau terkunci, pengguna itu belum menyelesaikan level sebelumnya, maka aplikasi itu harus menampilkan pop-up bahwa pengguna itu harus menyelesaikan level sebelumnya, karena bisa saja pengguna tersebut misalkan tidak diketahui, dia akan bingung kenapa level ini terkunci. Kemudian yang selanjutnya ini saat pengguna menebak gambar namun ingin kembali belum selesai, maka pengguna tersebut diberi peringatan ingin lanjut atau kembali gitu. Kemudian di sini saat pengguna tidak cukup koin untuk mendapatkan bantuan, maka akan pemberitahuan koin tidak cukup. Kemudian di sini saat pengguna ingin menebak gambar namun jawabannya salah, maka akan diberi pemberitahuan jawaban salah, maka diulang kembali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pengguna ingin memilih topik cerita namun belum menyalakan internet, maka perlu mengunduh juga. Dan ini yang terakhir, pengguna ingin membaca dan mendengarkan cerita secara otomatis tapi belum menyalakan suara, maka harus dinyalakan terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk ke pertanyaannya, apakah desain dari aplikasi ini sudah mudah untuk penggunanya? Iya, kira-kira mudah dipahami untuk anak-anak ya.
Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya, apakah kriteria dari setiap fitur ini sudah memberikan kelengkapan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya? Ya, saya rasa sudah memenuhi dan sudah lengkap. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Akan saya dokumentasikan untuk tahapan nanti ke pengembangnya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dalam wawancara kali ini. Saya ingin melakukan wawancara terkait dari acceptance kriteria. Nah, acceptance kriteria itu sendiri merupakan kriteria penerimaan dari beberapa fitur yang sudah saya buat ini. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada ada dua kasus. Yang kasus pertama untuk positifnya, dan yang kedua nanti negatifnya atau ketika terjadi kesalahan seperti itu. Nah, untuk positifnya ini, yang pertama misalkan saat anak itu memilih kategori suku kata, maka akan menampilkan kategori-kategori tersebut. Kemudian di sini ada kelengkapan dari tombol-tombolnya dan sebagainya. Kemudian setelah anak itu memilih salah satu kategorinya, dia akan masuk ke dalam pengejaran suku kata tersebut. Nah, nantinya terdapat tombol-tombolnya, misalkan tombol untuk mengklik ejaan suku kata, nanti dia akan muncul suara seperti itu, dan kemudian untuk tombol next untuk ke halaman selanjutnya, dan tombol-tombol yang sebagainya. Nah, kemudian di bagian bawah sini ketika pengguna itu ingin memilih level, anak-anak tersebut memilih tingkatannya seperti itu saat ingin menambah gambar. Nah, maka akan tampil halaman untuk memilih tingkatannya. Nah, kemudian ketika anak itu menekan salah satu levelnya, dia akan dimasukkan untuk menebak gambarnya. Bahkan contohnya seperti ini, untuk menebak gambar pisang. Nah, maka akan muncul tombol-tombol suara, informasi, dan juga bantuan seperti pin, kolom, dan untuk menebak gambarnya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini ketika anak itu kesulitan dalam menjawab tebak gambarnya, maka akan diberi bantuan seperti ini, akan berwarna biru seperti itu. Nah, anak itu akan lebih mudah menjawabnya. Misalkan diberi kata P, jadi tinggal menyambungnya anak tersebut. Nah, kemudian ketika anak selesai menyelesaikan tebak gambar, dia akan diberikan apresiasi bahwa kamu telah menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, maka anak itu mungkin akan termotivasi. Nah, kemudian lanjut yang di sini untuk memilih topik cerita. Nah, saat anak-anak itu memilih topik cerita, dia diberikan kategori-kategori dari kisah tersebut, misalkan kisah dongeng atau cerita Nusantara. Dia bisa memilih dengan enak seperti itu. Nah, ketika anak itu memilih salah satu, maka dia akan ditampilkan ke dalam isi cerita tersebut. Nah, di dalam isi cerita tersebut ada suara, ada tombol untuk informasi, dan tombol untuk memutar secara otomatis seperti itu. Nah, itu tadi merupakan positive case. Nah, negatif case ini ketika pengguna atau anak itu salah menekan atau terjadi sesuatu seperti itu, tidak disengaja mungkin. Nah, ini yang pertama saat anak itu ingin memilih kategori ejaan suku kata, namun tidak menyalakan internet. Nah, jadi dia perlu mengunduh terlebih dahulu konten tersebut. Kemudian saat pengguna itu lagi mengeja suku kata, namun dia belum menyelesaikan suku kata tersebut. Nah, maka perlu ada muncul pemberitahuan bahwa perlu diselesaikan terlebih dahulu ejaan suku kata tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang di sini saat pengguna ingin masuk ke level yang masih terkunci, namun dia tidak bisa karena pemberitahuannya harus diselesaikan terlebih dahulu level sebelumnya. Nah, kemudian saat pengguna dalam melakukan tebak gambar, dia mau kembali, nah tapi belum selesai, maka pemberitahuannya itu ingin lanjut atau kembali, jadi diberi pemberitahuan seperti itu, peringatan. Nah, kemudian yang di sini saat pengguna ingin mendapatkan bantuan, namun koinnya itu tidak cukup, maka mendapatkan pemberitahuan dari sistem bahwa koin Anda tidak cukup seperti itu. Selanjutnya ini saat pengguna ingin menyelesaikan tebak gambar, namun kata-katanya salah, maka akan diberikan informasi yang jawaban salah, gitu, maka diulang kembali. Nah, kemudian yang ini saat pengguna ingin memilih kategori topik cerita, namun tidak menyalakan internet, maka perlu mengunduh juga. Nah, kemudian yang terakhir ini pengguna ingin membaca dan mendengarkan cerita secara otomatis, namun belum menyalakan suara, maka tidak bisa diputar, jadi harus dinyalakan terlebih dahulu suaranya seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan acceptance kriteria, saya ingin
bertanya pada Ibu, apakah desain dari aplikasi keseluruhan ini sudah mudah dipahami oleh pengguna khususnya anak-anak? Menurut saya mudah dipahami untuk anak-anak. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, Bu. Apakah kriteria dari kelengkapan setiap fitur itu sudah memenuhi dari kebutuhan penggunanya? Menurut saya sudah memenuhi dan sudah lengkap. Oke, sudah lengkap. Itu saja yang saya ingin dapatkan atas tanggapan dari Ibunya. Terima kasih telah berhadir dan mewawancara ini. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan wawancara kembali dengan Bu Agus terkait dari asesmen kriteria atau kriteria penerimaan. Nah, di sini ada beberapa dari kategori-kategorinya. Yang pertama positive case dan yang kedua itu negative case. Nah, saya jelaskan dulu di positive case ini. Positive case ini sepertinya saat anak itu ingin melakukan kegiatan dari fitur-fiturnya dengan benar. Jadi ketika tidak melakukan kesalahan gitu. Maka misalkan yang pertama ini, pengguna ingin memilih kategori suku kata, maka pengguna tersebut menekan tombol suku kata, maka akan menampilkan dari kategori-kategorinya. Ada tombolnya, ada tombol pilih, jadi kelengkapannya seperti itu. Kemudian setelah pengguna menekan pilihan suku kata, maka akan masuk ke ejaan suku katanya. Jadi pengguna itu bisa mengklik dan muncul suaranya seperti itu. Dan ada kelengkapannya seperti tombol-tombol ejaan suku kata, tombol untuk halaman selanjutnya dan lain sebagainya. Kemudian yang saat ini pengguna ingin memilih level tingkatan saat ingin menebak gambar. Jadi ada pilihan level tingkatan. Jadi pengguna itu tidak hanya batas level mudah, jadi dia akan semakin berkembang seperti itu. Nah, di sini ada tingkatannya. Ketika pengguna memilih, maka akan masuk ke tebak gambar ini. Jadi ada kelengkapannya juga, ada tombol kembali, pengaturan, ada tombol suara dan tombol bantuan dan sebagainya. Selanjutnya ini saat pengguna menekan tombol bantuan, maka akan muncul sebuah tombol untuk dari sistemnya akan menampilkan bantuan untuk penggunanya saat kesusahan. Nah, ketika pengguna itu selesai menebak gambar, dia akan mendapatkan sebuah reward atau pujian. Jadi dia mendapatkan hadiah misalkan koin dan juga ada bintang-bintang seperti itu, sehingga mungkin anak itu akan semakin senang seperti itu. Dan yang di sini saat pengguna ingin memilih alur cerita, jadi dia itu tinggal memilih sesuai kategorinya, misalkan kategori dongeng, kategori yang cerita fiktif dan yang lainnya. Nanti dia tinggal memilih seperti itu. Jadi banyak cerita yang bisa dibaca oleh anak-anak. Nah, di sini saat anak-anak itu memilih salah satu cerita, dia akan dimasukkan ke dalam cerita tersebut. Seperti yang sebelumnya tadi, dia bisa memutar otomatis dan bisa mendengarkan sambil membaca. Nah, kemudian lanjut ke negative case. Atau nah ini saat kesalahannya, saat pengguna misalkan karena kita tiba-tiba menjadi melakukan kesalahan, jadi sistem itu memberitahu pesannya seperti apa. Nah, misalkan saat pengguna itu mau memilih kategori tadi tapi belum menggunakan internet, nah maka sistem itu memberitahu harus terhubung ke internet terlebih dahulu. Nah, kemudian yang selanjutnya pengguna itu ingin membaca ejaan sukata tapi belum menyelesaikan, jadi harus diberi pemberitahuan selesaikan terlebih dahulu seperti itu. Jadi anak-anak itu gitu ya, nah kemudian ini pengguna ingin memilih level tapi masih terkunci, jadi perlu menyelesaikan terlebih dahulu yang masih terbuka. Jadi pengguna itu tidak bisa langsung ke sulit gitu. Nah, ada tahap-tahapnya. Nah, kemudian saat pengguna menebak gambar namun belum selesai tebakan gambarnya, jadi diberi peringatan ingin lanjut atau kembali ke halaman seperti itu. Lalu selanjutnya juga ini pengguna saat ingin mendapatkan bantuan tapi ada koin, ada sistem koinnya tidak cukup, maka diberi pemberitahuan. Nah, kemudian selanjutnya pengguna ingin menyelesaikan tebakan gambar. Pengguna menebak gambar tapi jawabannya salah. Nah, maka pemberitahuan jawaban kamu salah. Jadi pengguna itu akan mengulang terus. Ulang lagi salah ya. Biar itu benar sampai betul. Nah, kemudian selanjutnya ini pengguna ingin memilih kategori dari cerita-cerita. Sama aja ini kalau misalkan tidak ada internet maka perlu mengunduh. Dan yang ini pengguna saat ingin mendengarkan cerita dengan memutar otomatis tapi belum menyalakan tombol suara, maka perlu dinyalakan terlebih dahulu seperti itu. Nah, di sini sudah saya jelaskan untuk asesmen kriteria dari positif maupun negatif. Nah, saya ingin menanyakan dengan Ibu Agus terkait dari
keseluruhan aplikasi ini, apakah desain aplikasi ini sudah mudah dipahami oleh penggunanya, khususnya untuk anak usia dini? Tadi dengar penjelasannya di Ivan tadi ya, Iya. ada macam-macam fiturnya, terus ada penjelasannya juga. Ini mudah deh ini untuk diterapkan untuk anak-anak, Oke, baik. praktis dan sederhana gitu ya. Oke. Itu kalau menurut saya itu mudah. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah kriteria dari setiap fitur itu sudah memenuhi dan lengkap untuk kebutuhan penggunanya dan bisa diterima seperti itu? Menurut saya pribadi itu sudah memenuhi syarat. Karena tadi kalau kita ada kesalahan seperti apa Iya. harus menanggulanginya, Ada gimana apa informasinya, ditekan, terus ya. dikasih tahu Jadi salahnya apa, detail, ya ya. terus tadi kelebihan juga banyak Ada. tadi kan. Jadi menurut saya itu sudah memenuhi semua kriterianya dan sudah lengkap. Oke, Mantap nih aplikasinya. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu. Cukup sekian untuk wawancaranya. Aku tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.